Makanya agar semua ilmuwan itu mencari bahan pengganti, buatlah mobil listrik ya. Mobil listrik itu bahan bakunya yang paling apa? Nikel. Nikel siapa yang punya? Indonesia. Seandainya minyak bumi habis, siapa yang bisa bertahan 50 tahun? Cuman Indonesia di seluruh dunia. Alamnya ya, dari alamnya. Tapi pemimpin kalau SDM Ilmuwan kita sudah banyak di luar, tinggal hanya mau nggak mengelolanya aja. Tapi orang itu belum. Entah, Pak. Pasang-pasang aja. ya wes santing. Habis Jokowi nanti naik Prabowo, dia akan memperkuat pertahanan kita nih. Barulah jadi. Setelah dia, Hah? setelah mereka berdua. Kan rakyat Indonesia ini nggak tahu bahwa Jokowi dan Prabowo itu kawan konco. Taunya ini ya, Ya itulah politik. media yang rusak. Bukan merusak, tapi memang begitulah diciptakan pemahaman pencucian otak masyarakat itu supaya seru kan itu. Oh, emang oh iya ya. Loh, aku kan timnya Prabowo yang kemudian mengagumi Jokowi. Karena Kenapa kalah? Orang aku sendiri tahu bahwa sebagai timnya Prabowo itu aku mencari momen-momen dan trik-trik di mana yang kegagalan pemerintah yang tidak terjangkau oleh pemikiran masyarakat untuk memenangkan Prabowo. Contoh, isu harga sawit, karet dan hasil-hasil pertanian. Kebetulan dia ketua HKTI kan, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Padahal apa? Semua harga itu mekanisme pasar. Makanya kalau kamu intelek, akademisi, ternyata ketawa orang tuh. Itulah tajamnya politik lebih tajam daripada pedang. Nah, ternyata rakyat Indonesia sudah banyak yang pintar dan tidak semua daerah di Indonesia orang mau nanam sawit sama karet. Makanya basisnya suara Prabowo itu Sumatera sama Kalimantan. Ternyata dikumpulkan Sumatera sama Kalimantan tetap aja suara di Jawa itu tak terkalahkan. Tambah lagi Indonesia Timur sudah ternyata selama ini diabaikan dan disepelekan semenjak Republik ini ada. Sesudah Jokowi baru tersentuh. Iya, mendukung mereka nyaris 100%. Udah tahunya kita bagaimanapun tetap kalah Prabowo. Makanya gimana? Ditambah lagi mama. Sedangkan membina rumah tangganya saja dia tidak becus, konon lagi mau membangun negara ini. Mama banyak loh yang gak suka sama Prabowo. Termasuk istriku sendiri. Aku timnya Prabowo, dia pilih Jokowi. Coba. Tapi itulah apa namanya hak demokratis itu. Aku di keluarga aku memang suruh bawa berpikir, tidak ada pemaksaan. Nah, itu baru demokrasi yang sebenarnya. Ya betul. Dan anak-anakku pun kubahasi wacana, silakan pilih. Bagian orang kan memaksakan kehendak, sebagai bapak dia memaksakan kehendak. Aku yang nyari makan semua kayak diktator. Tapi mengenai pemikiran liberal gitu ya. Liberal. Kemudian awak isukan lah, sementara Indonesia sendiri itu tenaga kerja banyak yang pengangguran dan segala macam, masa masuk dari Cina ini. Loh, kita kan bangsa yang ada hubungan bilateral, multilateral. Pun tenaga kerja Indonesia berapa juta di luar negeri, masa cuma 100.000 dari luar ke Indonesia nggak boleh. Dan ternyata mereka itu hanya Cina, satu-satunya negara yang bisa membayar upah kerja murah. Makanya dibanyakin dari Dan mereka itu berkualitas. Harus memang berkualitas. Berkualitas, disiplin kerjanya. Oke. Jangan kita memandang bahwa Cina-Cina yang di Indonesia ini, Cina-Cina yang di Indonesia ini memang yang dimanjakan oleh
memang orang yang dibawa oleh kolonial Belanda dulu untuk membantu perekonomian VOC. Benar. Nah, Cina yang di sana memang bangga, mereka itu memang menguasai teknologi, pekerja keras. Cina di Indonesia bisa menggelembung kaya raya karena difasilitasi, diberikan kemudahan. Terutama zaman Orde Baru. Orde Lama dulu dikeluarkan Soekarno PP, Peraturan Pemerintah Nomor 10, tidak boleh begini. Itulah jadi bumerang, jadi penghambat bagi mereka. Aku seorang yang ahli bikin kue, bahan-bahannya semua ada, tapi nggak bisa aku bikin kue. Ya aku cari caranya supaya bisa berganti kepemimpinan. Cuman itu caranya. Pernah terpikir kenapa kok G30 PKI, kenapa komunis yang dibikin sebagai kambing hitam? Karena mereka itu ahli bahwa di Indonesia ini yang paling membenci komunis itu adalah umat Islam dan Kristen yang beragama. Itulah yang mereka tunggangi untuk terjadinya pemberontakan. Label agama. Sudah tahunya mereka tidak akan bisa itu berhasil, tetapi dipakai untuk menjerumuskan Soekarno. Loh, kan itu lawan-lawan politiknya di dalam tubuh TNI ditembaki, dibatikan. Itulah 7 pahlawan revolusi. Aku makanya aku balik sama generasi muda, coba jangan telan mentah-mentah apa yang diberitakan itu. Apa di balik layar itu, cari tahu. Itu loh. Berita ini kan ibarat panggung sandiwara. Macam mana maunya sutradara, macam mana maunya dalang, ya gitu. Siapa dalangnya? Sutradara? Pemerintah. Karena media itu untuk menjembatani informasi dan ke rakyat. Apapun dia program-program kepada masyarakat. Jadi setiap di mana saja di muka bumi ini, itu media itu untuk kepentingan penguasa. Tahu saya cerita mulai zaman Behula sampai sekarang ini, sampai akan datang. Makanya seluruh dunia itu tercucilah otaknya, karena yang menguasai media sosial itu memang Amerika beserta kroni-kroninya. Mulai dari Hollywood sampai dan lain-lain sebagainya. Ada rivalnya itu Bollywood, ada rivalnya itu Cina. Rakyatnya banyak pula, makanya dihantamlah di Cina sama di India virus ini. Coba kita harus mampu kita membaca apa yang di balik layar. Terbilangnya diatur gitu. Supaya kita lebih bijaksana, supaya arif bisa membaca apa yang sebenarnya. Pelajari lagi coba karakter bangsa, nenek moyang asal usulnya. Bagaimana Commodore Perry dulu membuka isolasi Jepang, dipaksanya. Tapi Jepang itu ada jiwa ajaran Shinto, Amaterasu Omikami, itu memang jiwa kesatria. Makanya ada mereka itu ajaran Bushido, agama Shinto, sampai harakiri, masalah martabat dan harga diri, itu memang bangsa yang kental ya. Makanya mereka begitu macam mana ke depan ini? Dikirimnya garis-garis cantiknya untuk sekolah ke Jerman, ke Inggris, di mana pusat-pusat ilmu pengetahuan. Aku biayai kamu sebagai kaisar, ku fasilitasi kamu. Cuma kamu pulang sekolah dari sana harus membawa anak, harus bunting kau, ngambil bibit loh. Pernah kalian tahu? Pernah dibukakan di media massa, di media sosial itu bagaimana usaha kaisar Jepang untuk menjadikan negaranya seperti yang sekarang ini? Anak-anaknya itulah sekarang yang jadi. Kita tahu bangsa Jepang itu pendek-pendek, semekot. Tetapi yang sekarang mereka sudah ambil bibit.
bibit-bibit pintar dari apa sana. Yang sekarang yang bisa malah mengalahkan bapaknya. Itu kan rahasia. Intelijen. Peneliti sejarah yang bisa membuka itu. Jangan-jangan terkecoh kita. Makanya generasi muda diharapkan ke depan itu lebih bijak dan arif. Yang paling dirusai sekarang generasi kita itu oleh kekuatan asing. Nah, termasuk juga pengkhianat-pengkhianat bangsa di negeri kita ini yang membuat kebijakan dan keputusan yang melemahkan kualitas generasi kita ke depan dengan alasan itu untuk memperkaya diri sendiri, untuk mempertahankan jabatan. Loh, aku berani bilang pengkhianat bangsa itu sebetulnya itu pejabat di Indonesia ini golongan 4 ke atas loh. Karena Kok baru konglomerat dasarnya Hah? Kenapa salah kaprah, salah kelola suatu bangsa dengan sumber daya alam yang melimpah, rakyatnya bisa miskin? Coba pikirkan secara logika. Kan karena salah kelola. Nah, siapa yang mengelola? Itu tentu pemimpin. iya ya. Kita berpikir sederhana aja. Kenapa ada beberapa daerah di Indonesia yang minta merdeka? Kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah pepatah Melayu. Oh, iya. Kalau tidak ada api tak mungkin ada asap. Aku dulu kursus di Lemhanas. Wajar orang minta merdeka. Di situ berpikir kita sebagai manusia dibawa berpikir jernih. Kenapa Aceh bisa minta merdeka? Bukan dikirim tentara menghanguskan itu. Bukan kontra sama Jawa, bukan. Karena kepentingan dia itu yang seharusnya hak-hak dia itu tidak diberikan. Nggak dikelola dengan adil. Awalnya dari rasa keadilan yang tidak pas. Contoh Riau minta merdeka, Papua minta merdeka. Kenapa setiap daerah-daerah di Indonesia yang sumber daya alamnya luar biasa dan melimpah ruah minta merdeka? Kita aja lah sebagai orang Riau. Mobil huar itu pembangunan luar biasa, kita cuma kena debunya sebagai masyarakat Riau. Sedih kan, sakit kan? Jelas ya. Coba hak kita itu serius. Itulah makanya diperjuangkanlah melalui dewan, melalui reformasi, akhirnya ada otonomi daerah. Sesudah diberikan otonomi daerah, itu pun terjadilah raja-raja di Daerah yang main lagi. Nah, Perda yang rusak. habis. Ya. Jadi kita belum secara moral, secara akhlak, kerangka berpikir kita belum merdeka. Itulah akibat terlalu lama dijajah. Arnold Toynbee mengatakan 3 generasi Indonesia ini baru bisa mengenal jati dirinya. Karena sendi-sendi kehidupan kita, kerangka berpikir kita itu sudah diracuni. Suku apa saja pun dia yang ada di Indonesia ini. Contoh orang Jawa, lekwe ojak ake mangan iwak, kau cacingan. Nah, kau jangan banyak-banyak makan ikan, nanti kau cacingan. Supaya bodoh, jangan pintar. Kalau orang Batak, marana 10 nomor boru 10 pitu, masa 33. Macam mana rumah tangga dengan 33 anak? Kan terjadi kekacauan balau, sedangkan satu istri aja pun 7 anak, udah satu anak lain beda-beda pemikirannya. Kayak akurnya, apalagi 33. Racun. Coba kita teliti perjalanan Republik ini semenjak lahir sampai sekarang.
Nah, supaya kita bisa berpikir lebih bening dan timbul rasa cinta tanah air kita. Bagaimana rakyat mau bisa berpikir bening sementara dia bekerja siang malam hanya untuk memikirkan apa yang mau dimakan besok, yang mau dimasak besok. Itulah kerja orang di Jakarta sana semenjak Republik ini. Orang yang betul-betul getol sebagai founding father, sebagai pendiri yang membidani kelahiran Republik ini. Lupa juga mau menjadi presiden seumur hidup dia. Kerakusan, ketamakan itu arisan daripada sebelum kita dihilangkan jati diri kita sebagai ide-ide kreatif itu, ide-ide jenius itu terkontaminasi dengan pemujaan keduniawian. Makanya aku paling kucemaskan itu teknologi yang seharusnya belum tepat untuk anak-anak, untuk generasi kita sudah diterapkan, dan juga narkoba. Itu yang paling aku takutkan untuk menjadikan sementara bangsa kita ini secara sumber daya alam dan udah mulai juga ilmuwan-ilmuwan kita yang tangguh, yang handal udah banyak di luar negeri sana. Tinggal contohnya satu saja, dulu pulang ke Indonesia kita sudah bisa membangun industri pesawat terbang Nurtanio. Habibi lain beratus beribu di luar negeri sana yang tak pernah diberikan kesempatan untuk berkarya di negeri kita ini. Nggak usah jauh-jauh. Kamu kalau sarjana tamatan dari UGM cum laude, kalau nggak ada relasi dan nggak ada duit, tak dapat kerja kau di BRI aja pun. Anakku kok 3 tahun setengah tamat Jogja, sarjana manajemen, akuntansi manajemen, hanya kerja di BRI, tes pertama, kedua, tingkat provinsi, tetap dia lagi unggul. Malah tahu-tahu pengumuman terakhir dia nggak lulus karena ada orang yang berani bayar 30-40 juta. Itu kerusakan kita, sistem dinasti. Kenal dan kenal. Bukan putra terbaik yang dipakai mengelola bangsa ini. Putra yang ku kenal. Jadi akhirnya terkontaminasi, tercemar otaknya kan. Yaudah. Dia cari kesempatan. Begitu ada nanti mampus semua. Karena sudah terusak ya akhlak dan moralnya, hatinya, hati nuraninya. Kita sebagai orang masyarakat siang malam, makanya ada dulu bilang bangsa Indonesia itu bangsa pemalas tuh. Kalau bisa aku bikin bom, bisa aku bikin petir, ku petir tuh negeri yang membilang itu. Tidak ada di dunia ini orang yang mau bekerja siang malam 24 jam non-stop hanya gajinya pas-pas makan. Cuma hanya Indonesia. Tengok nih saudara-saudara kita sipir ini tidur kayak asu apa segala macam. Pas-pas makan. 10 tahun dia jadi supir untuk di tapak rumah sama rumah-rumah sederhana baru bisa. Konon dia macam mana mau menyekolahkan anaknya. Kenapa? Penguasaan lahan di Indonesia itu tidak adil. Orang-orang serakah yang untuk kepentingan golongan katanya melalui badan usaha yang ditukang-tukangi oleh otak-otak anggota dewan di Jakarta sana, kebijakan-kebijakan pemerintah itu membuat rakyat ini miskin. Kenapa? Kalau dia berpikir bening payah diatur. Tapi kalau dia dibikin miskin, apa yang mau dimasaknya besok dia bingung, nggak sempat berpikir memikirkan negara ini. Itu politik. Politik untuk mempertahankan kekuasaan. Itulah warisan dari Orde Baru. Loh, ini bicara kita ini kalau ada petinggi-petinggi itu panas kok pengen dengar tuh loh. Iyalah suruh Masa tukang bandre sama orang yang berjalan kok membahas negara ini. Gak pantas kan? Tapi jangan lupa, beribu di negeri kita ini orang yang seperti tukang bandre ini. jauh lebih paham siapa sebenarnya muka dua Tapi ada
aku cukup berbesar hati belakangan ini di akhir pemerintahan SBY sama Jokowi ada memang kemauan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki. Tetapi orang-orang di lingkaran setan dia itu, ring-ringnya itu masih banyak yang tidak. Jauh lebih yang tidak. Rekrutmen TNI Polri sama PNS itu komitmen Jokowi itu memang murni mencari putra-putra terbaik. Tapi hanya PNS yang baru, yang lain belum bisa. Hah? Aku udah saksikan PNS tahun yang lalu itu. Segoni dua goni pun duit kita kalau waktu tes yang nggak memenuhi syarat dan nggak mampu, memang tercampur. Kalau yang lulus itu memang putra-putra terbaik yang pintar. Inilah harapan kita memperbaiki bangsa ini. Baru memulai ya. Baru memulai. Kemerdekaan udah 75 tahun. Nah, apa kita kalah sama Malaysia yang Singapura? Padahal beludah aja kita tenggelam negerinya. Apa mereka diwariskan itu negara Inggris itu penjajah anggota Commonwealth. Dia diberikannya kemerdekaan di saat mereka itu sudah mampu untuk mengelola negerinya. Sendiri. Itulah bedanya dengan penjajah Belanda sama Jepang. Dia membodohi dan mengerok kekayaannya saja. Kalau Inggris enggak. Makanya orang seluruh dunia itu mana bisa dikalahkan mata uang pound sterling. Macam mana pun kecanggihan kehebatan orang Amerika. Karena mereka itu menguasai daerah itu, kemudian dia pakai ilmu pengetahuan teknologinya, diajari masyarakatnya. Begitu mereka lepaskan, masyarakat itu sudah mandiri, ya. Bukan dikerok. Kalau Belanda itu, negerinya itu kalau nggak dari kekayaan alam kita, tenggelamnya itu dah, Rotterdam itu. Orang dari Indonesia itu membangun bendungan-bendungan negeri. Di Indonesia penghargaan terhadap ilmuwan itu masih kecil. Kalau kira-kira untuk dia nanti sebagai penghalang ataupun duri untuk melanggengkan kekuasaannya, seorang ilmuwan itu bila perlu dibunuh, dihilangkan. Itu dimasuk di negara kita ini. Sementara Hiroshima Nagasaki begitu dibom atom, Kaisar selamat. Panggilnya yang orang-orang mana? Masih ada ilmuwan kita yang selamat? Ada. Yang paling pertama dicari. Agak apa-apa. Dalam 20-30 tahun ke depan, awas. Balas dendam. Tidak ada zaman perang. Oke, ikuti apa aturan PBB. Tidak boleh punya pasukan militer, cukup dengan pasukan pengamanan negara. Enggak apa-apa. Kita dari sisi lain. Ya. Bangkitkannya ekonominya. Babak belur Eropa, Inggris, semua industri apanya. Mulai dari sekring yang harga 500 perak sampai alat berat, itu yang mereka akhirnya mereka merajai dunia sampai sekarang. Nyusul pula Korea. Itulah yang ditakutkan oleh kaum globalis yang kita perdagangan era global segala macam, euro, mata uangnya pun. Tapi senjata makan tuan yang paling banyak korban COVID-19 ini mereka. Ampun. Kalau kamu memahami sejarah, memahami bangsamu, memandang Eropa, negara-negara lain itu bukanlah sesuatu yang silau. Aku sama Amerika itu tai kucing sama Amerika itu. Masih SMA aku itu. Tak pernah aku salut kagum sama Amerika. Sampai setua ini aku. Bahkan aku tahu jenderal terbaik seluruh dunia itu 3 kali berturut-turut orang Indonesia loh. Dia adu kepintarannya, kecerdasannya, dan keahliannya di Pentagon. Mantan kasat kepala teritorial TNI Kodam 2 Bukit Barisan. Itu orangnya. 3 kali berturut-turut seluruh jenderal di dunia ini. Dia yang number 1 of the world.
Hah? Sekarang staf ahli itu yang sangat dilindungi negara itu di Mabes. Kecanggihan pindad itu pun melalui ide-ide pemikiran dia itu sekarang. Sementara orang yang ilmuwan 14 orang hilang, tak tahu di mana rimbanya kuburnya sampai sekarang. Yang menguasai ilmu dan teknologi untuk meningkatkan, karena daerah negeri kita ini daerah katulistiwa, daerah agraris. Kalau ilmunya itu disebarluaskan, pabrik pusri itu bangkrut, tutup. Coba dahsyatnya. Tak diberi sedikit pun ruang untuk bisa. Dengan memanfaatkan alam ini saja bisa kita memproduksi. Misalnya membuat tambak udang, mau size berapa dia? 1 ekor 1 kilo bisa. Cabai sebesar-besar ini batangnya bisa. Lembu sapi kita bisa 1 ton per ekor. Tapi ilmuannya sampai sekarang hilang, tak tahu di mana rimbanya. Kan? Udah, nanti terlalu banyak aku bukakan wah ini apa, siapa dan bagaimana kau bilang. Ada tanya pula kau. Aku memang tukang bandra. Cuman dulu waktu tamat SMA aku termasuk Aktivis. orang kalau kau pernah ingat si Penmaru proyek Perintis 1 wilayah Sumatera sama Kalimantan Barat. Wah. Ya. Aku 10 terbaik putra negeri ini. Perjalanan hidup ini yang membuat aku nyaman dan tentram sampai sekarang. Tapi kejeniusan dan kepintaran itu ada nurun sama anakku. Sama SMA, kuliah di Jogja, Universitas Negeri 3,5 tahun tamat. Di GM. Bukan UGM-nya. WNI. UGM-nya pun masih banyak itu ulat-ulat kotor-kotoran. Masih harus ada relasi baru bisa duduk di situ. Pintar saja tidak cukup. Sebelahnya UGM. Universitas Pembangunan Nusantara yang dikelola TNI. 3,5 tahun tamat, cum laude, IP 3,7. Bapaknya cuma tukang ban. Nah, yang adiknya nyusul teknik kimia Di Jogja juga. Baru yang ketiga Winsuska. Biar tak dapat kerja tak usah, nggak mati kau gara-gara itu. Dijual es kita. asal ini. Tapi lamar dia ke ruang guru. Ini nih, tinggal langkah terakhir, semalam dia mengundurkan diri dia. Kalau dia lulus, dia yang memimpin ruang guru seprovinsi Riau ini. Lamar BNI Jakarta diterima, tak dikasih sama mama. Malah di BRI di sini kalah dengan uang 30 juta. Macam mana aku menyogok supaya anakku kerja di BRI ada 30 juta sementara aku 1.000-2.000 perak yang aku kumpul. Itu pun pulang pagi lah. Pulang sampai ke rumah udah ngantuk, udah apa. Masih begitu negeri kita ini. Tapi aku besar harapan itu. Buat adik-adik, jagalah keluarga. Kalau di dalam Islam, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Oke, itu dalam ajaran Islam. Tapi peliharalah dirimu dan keluargamu, jangan sampai kena narkoba. Masa jebolan akpol terbaik menjadi kapolsek, bisanya ditangkapnya narkoba. Datang BNN, ditangkap BNN dia, di mobilnya ada narkoba 2 kilo. Pembunuhan karakter, coba. Sedih nggak?
Mau kemana ku taruh air mataku? Ada tahu aku putra terbaik negeri ini, terjadi pembunuhan karakter, terjadi pembunuhan anak bangsa. Tuh diledakkan reformasi. Ada perubahan, itulah harapan ke depan. Makanya kalau udah wawasan dan pemahaman seperti tidak pernah kau silau nengok jenderal, nengok jabatan, nengok apa. Kau mencari hidup yang nyaman, kemudian membesarkan keluargamu. Adapun kesempatan untuk kaya, bisa tak mau. Enggak serakah. Sering sini, tak sadar aku cerita rupanya ada juga jenderal yang baik budi. 3 kali aku pernah ngasih minum bandre, rupanya jenderal itu. Tahunya aku sudah menjelang pagi, kok gak tidur deh. Aku udah curiga kok ada aja jendol dia apanya. Rupanya dia pengawal. Cuma senyum aja dia di salamnya aku. Sebutnya gitu. Sabar ya Pak. Kalau sudah masanya nanti Allah itu menggerakkan dan mengirim pesuruh-pesuruhnya untuk memberi hidayah bagi pemimpin bangsa kita ini. Bangsa kita ini yang jadi pemimpin dunia mau menetes, mau nangis dia. Masih banyak kekayaan alam kita yang terpendam yang belum bisa keluar. Kalau sudah pemimpinnya keluar, kalau sudah nanti bendera itu berkibar, kita memang menjadi pemimpin dunia. Aku tidak pernah, aku semenjak SMA itu kagum dan salut sama orang-orang Arab, bahkan Mekah sana. PBB itu sekarang jijik aku nengok. Makin tua makin jijik aku nengok. Semenjak aku lahir, semenjak aku tahu kehadiran PBB itu sampai sekarang. Apa gunanya PBB? Tapi terjadi intimidasi terhadap negara-negara. Kok dibiarkan? Hanya boneka untuk kepentingan mereka itu PBB. Cari tahu siapa itu. Kalau aku bukakan nanti terlalu apa? Bagaimana ke mereka itu sampai dulu hampir dibunuh di kamp konsentrasi Jerman. Siapa mereka itu? Bani Israel itu. Siapa nenek moyang? Mereka itu terlahir dari pengingkaran dan pembangkangan kepada Allah Ta'ala. Sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim. Disuruhnya Nabi Ibrahim mengawini pembantunya. Begitu hamil diusirnya. Wah, siang malam dia berdoa, menangis hampir buta, minta supaya dia juga punya keturunan. Nah, lahirlah Nabi Isa. Keturunannya itulah sampai kepada orang Yahudi, Bani Israel.
yang keturunan dari istrinya ini yang dengan penuh cinta kasih ini, itulah sampai kepada terakhir Nabi Ismail dan Nabi Muhammad. Keturunan dia yang dari Isa ini, itulah yang terakhir Nabi Isa, Yesus. Makanya membangkang. Adik-beradiknya itu dengan Palestina sama Israel. Jelas. Jonis Jewis. Dalang semua ini Israel. Perang dunia pertama, perang dunia kedua pun mereka. Mereka sedikit, tetapi memang pembangkang. Karena pembangkangnya mereka itu andalkan logika. Pintar-pintar memang. Tapi kalang kabut orang itu menghadapi Korea sama Jepang sekarang. Apalagi ini kebangkitan Cina. Cina tuh babak belur 100 tahun loh generasinya bangsanya akibat perang Candi. Narkoba, dirusak aman narkoba. Masih ingat perang Candi? Jadi kita pun mau dibikin kayak gitu. Aku yang paling aku takutkan termasuk keluarga dekat tuh ponakan cucuku. Masih SD udah rusak matanya gara-gara teknologi HP ini. Tak dikasih menangis. Aku begitu ditemukan dulu televisi, ditemukan sampai sekarang teknologi nano segala macam. Sudah tahu aku efeknya itu kepada tubuh manusia. Dirusaknya beberapa sel saraf di dalam tubuh sehingga Candu. ditambah dengan yang disajikan di situ menyilaukan mata istilahnya. Memang pintar Mbah Google, apa aja pun semuanya tahu, tetapi tidak tahu dia di balik itu ada racun. Sendi dengan COVID ini, semua sendi-sendi kehidupan manusia di muka bumi ini di obok-obok orang. Profesor-profesor udah pada meninggal semua. Terus sedang aku aja udah 55 umurnya. Aku lajang dulu dia sudah punya anak, punya cucu. Dia udah di dalam kubur semua profesor. Yang terakhir ada guruku itu seorang ilmuwan ahli herbal dari Jepang. Itu pun udah meninggal kurasa. Terakhirnya bagaimana? Mohon munajat kepada Allah Ta'ala supaya aku punya kekuatan. Efeknya sudah ada terasa. Tidak seperti kinerjanya FPI. Tahu FPI yang sudah dibubarkan? Front. Pasukan yang tidak nampak itu untuk membenahi. Aku punya. Itu terakhirnya dari ujung-ujungnya keputusasaan. Dia bergerak. Kalau kamu orang sekitar sini hidup segan mati tak mau komplek tempat maksiat yang di Kulem sama yang di Rawang Panjang, jualan aku ke situ. Ada masanya begitu si lonte itu meminum bandrek kata, nggak ditengoknya, alirkan energi ke bandrek yang panas itu, berikan kesadaran sama itu. 3 hari kemudian tidak ada artinya kerjaku ini, lembah hitam, lembah kenistaan. Kemudian ada yang menggerakkan laki-laki yang bagus-bagus, dicabutnya dari situ jadi berumah tangga bagus-bagus. Melalui secara alami ini contoh tempat yang di sini, masuklah pipa, diginikan sama apa? Pas tempat itu pula diginikan sama beko itu nggak sengaja runtuh rumah itu. Itu bisa ada situ.
Jadi tidak ada terjadi ribut perang apa segala macam, tapi terjadi perbaikan. Itu yang aku pakai sekarang. Sumatera ini sudah kami kawal. Bagaimanapun kalau COVID di Sumatera, ada, silakan ada, tapi tidak akan bisa berkembang signifikan. Itulah yang dipakai pejuang-pejuang Konde Republik ini ada. Bukan hanya dengan bambu runcing loh, ada kekuatan yang diridhoi dan direstui Tuhan gaib. Saking putus asanya ke situ akhirnya larinya. Kalau ada 1.000 orang di Indonesia ini kayak aku, mungkin 20 tahun ke depan, aku yang ingat kawan-kawanku yang 14 orang di awal reformasi yang hilang tak tahu kuburnya sampai sekarang. Aku mau naik hormat, aku bacakan Fatihah sama mereka. Masih ada satu yang selamat, antara dia perempuan, Profesor Dr. Komaladara namanya, cari tahu dulu. UPD. Pujiastuti itu tak ada apa-apanya itu. Pujiastuti itu yang preman lonteng itu, kemudian jadi menteri. Tapi berani ya, dia yang tembak katanya, tembak. Itu kadang-kadang ada ya dibutuhkan orang yang begitu di negara ini. Terlalu banyak aku mengerti dan tahu apa yang terjadi di balik layar. Makanya cenderungnya memang ini bicara aku ini kalau direkam dibuka ke YouTube besok Densus 88 nyari aku itu katanya penebar sara, padahal aku penebar swadaya. Hah? PS percetakan penebar swadaya kan kita tahu. Berapa? Jebul. Makasih ya. Sekadar wacana loh, Dek. Aku hanya sebagaimana di dalam syariat Islam. Kamu Muslim? Non. Muslim? Non. Walaupun non, malah logikanya kadang-kadang orang non Muslim itu lebih kental. Dan aku juga ke Minang oke, ke Jawa oke, ke Melayu oke, tapi aslinya Batak. Asli Batak. Ke Bali. Gila lah ya. Dari cara bicara dan apa berpikirnya ini udah pasti dalam belakang ini kayak Batak ini. Itulah memang ada keunggulan Batak ini. Kecepatan cara berpikir apa semua. Ada 1 jam yang lalu baru inilah 4 hari yang lalu ketua PBB untuk provinsi Bangka Belitung berpanjang lebar. Makasih Wak masukan-masukannya. PBB Putra Batu Batak Bersatu. join Pak. Hmm? Join
Ya aku masih tua ini mau masuk lagi aku. Kalau untuk penasehat di sekitar sini oke. Tapi bisa jadi tuh ya ruang buat daerah dulu. Cuma sekarang tuh tanya pun mereka udah pemimpin satu provinsi. Siapa yang membidani PBB? Ada yang tahu. Tapi aku mungkin ya Hotman Paris terus pasti ada andilnya tuh Hotman Paris, baru si Akbar Tanjung yang sudah tidak dipakai lagi di apa kan, pokoknya petinggi-petinggi Batak yang ada di Jakarta sana dikaji ngumpul orang itu di lobi di kafe kan. Karena Batak tak bisa dia domba di sebelah. Walaupun dia selatan dan utara, walaupun Islam sama Kristen, Label Batak. Unggul di situ. Kalau sudah kira-kira gawat itu baru dibawa kepada permudaran adat. Kalau sudah dibawa ke ada permudaran dari Natuna, mana mau orang Batak berperang. Sementara Sulawesi, Madura. Nanti kalau aku buka tentang Raja Batak, Makin pusing. bukan makin dari mana, di mana dapatnya gitu kan? Dari mana dapatnya? Dari ngobrol. Pak. Beberapa hal yang perlu dibenahi di tubuh Batak dan apa yang perlu ditumbuh kembangkan, mengembalikan jati diri Batak yang begitu pemikirannya lugas, cerdas, netral. Batak paling fair, paling netral jiwanya loh. Di seluruh Indonesia cuma Sumatera Utara Bonabasokitnya Batak yang bisa orang lain jadi pemimpin, jadi gubernur, Tidak jadi ada. apa, nggak apa-apa, asalkan dia bagus. Daerah lain mana mau menegasi itu. Nah, itulah bukti dari bahwa netralitas orang Batak, solidaritas yang paling tinggi. Ya. Tak peduli dari mana pun dia, asal memang Mau baik, bang. pakai. Cuma kelemahannya Batak semuanya Marsha digeser. Untuk menyatukan visi aja mereka itu tidak mau. Semuanya mau jadi raja. Akhirnya jadi lemah. Dasarnya karena kita dari kecil dibilang raja. Cowok raja. Anak ni raja. Padahal Anak ni Tano. Tetapi banyak nanti kalau aku suka kadana iwa anak ni raja ikut dibayar do partija buniwa buru ni raja. Unang dibayar Japur. Sementara yang terjadi akibat warisan Belanda, orang Batak parjapur istrinya. Duduk-duduk di lopo di warung kopi, sementara istri menyangkol, deres, pulang nanti kayu api lagi, enggak wak. Enggak ya tak mulai dulu, tak dulu. Itu warisan racun kehidupannya wariskan penjajah dulu. Baranasa puluhan nomor baru 33. Ada seorang wanita di atas dunia yang bisa melahirkan 33. Berarti banyak lebih nih. Macam mana mau membina rumah tangga yang kokoh, yang kuat, sedangkan 7 adik-beradik satu mama aja susah ngatur ya. susah ngaturnya, apalagi 33. Itulah yang supaya lemah orang Batak. Karena orang Belanda paling tahu bahwa gen dan keturunan orang Batak ini cerdas dan luar biasa, mentalnya, keberaniannya. Cara ngerusaknya yang tadi. Kita kan Deutero Melayu, tahu Deutero Melayu? Dexter Melayu. Deutero Melayu itu Melayu tua. Yang paling tua dan siabangan di Indonesia ini Batak. Wah. Batak termasuk Melayu. Melayu tua itu Batak. Dexter Melayu. Deutero Melayu no. Dexter Melayu. Makanya wataknya keras. Jangan. Oh, ya lah. Ya.
kakak yang nyaris hilang. Untung ada dulu profesor, kalau enggak tahu kau siapa kau. Hah? Tak lulus kau, 12 mata kuliah dari dia. Tak masih hidup tak enggak? Dr. James Silalahi. Profesor Payung Bangun, Profesor Soekarno. Dan aku ikut mencetuskan gerakan Mas Bupati Utanabe waktu Raja Inal Gubernur. Masih itu waktu itu terjadi reformasi yang paling kecil kerusakan itu Sumatera Utara. Aku jualin keliling-keliling itu mengasih aba-aba, mengingatkan adik-adik reformasi jalan terus tapi jangan rusak pekarangan kita, rumah kita. Kalau penjara itu biasa, tidak pala signifikan kerusakan yang terjadi. Akhirnya lari ke Riau. Jadi di Riau ini hasil kinerjaku membangun kerangka berpikir orang Sakai. Dan terjadinya Kecamatan 1 Batin Solapan yang memakai Sakai. Sakai narkoba? Enggak. Kecamatan Batin Solapan itu, Batin itu asli Sakai. Suku terbelakang yang ada di Riau ini Sakai sama Cina Akeh di pulau-pulau. Nah, kemudian kalau di Jambi itu yang dibilang orang Kubu, pedalaman yang sekarang alhamdulillah udah puluhan orang yang sarjana. Bahkan bupati yang terpilih yang menang sekarang itu orang Sakai. 30 tahun aku di sini. Tujuannya itu yang udah tercapai. Jadi beberapa tokoh masyarakatnya yang gendong-gendong sekarang yang udah contoh kepala desa Bumung Amiruddin SHM Pak, bukan main loh. Gendong-gendong. Jadi beberapa tokoh lah. Tokoh pendidikan itu Sodikin SPD, MSI. Rata-rata S2 udah. Cuman gurunya tukang bandel. Jadilah Batak kemana pun tercampak dibutuhkan orang. Ya, jadi ya. Dari bicara-bicara aku kira-kira bisa aku jadi penasihat di PBB. Penasihat umum pusat Bekasi. Salam sama Luhut bin Sarpanjaitan gitu. Ada tukang bandrek di Riau. Tapi di atasku dia situ. Sikit. Apanya nih ininya? Enggak. Umur. Kalau ini ya belum diadu. Kan masing-masing bidangnya beda-beda. Ya, anugerahnya beda ya. Dia otaknya otak pengusaha, kemudian kecerdasan. Wah, otak militer. pengerubah. Aku otak perintisnya, penerobos, pendobrak. Kalau untuk relasi pernah duduk semeja dengan sebatas menteri lah, kalau presiden belum pernah. Menteri. Kalau gubernur, menteri, nah. Itu apa diskusi? Iya. Wow. Aku yang pernah di forum, tapi di kalangan anggota-anggota dewan. Kalau kita mau 30 tahun bangsa kita ini udah sama seperti Amerika. Berani revolusi. Tapi agraria, bukan untuk revolusi menghancurkan negeri ini. Agraria ya, berarti dari Berikan hak-hak rakyat. Gampang nih memajukan bangsa kita itu. Sederhana ya. Di Amerika sebelum terjadi menjadi negara besar,
Itu setiap lahir anak ceret dikasih 180